Selamat malam Sobat Kristiani TV. Kita bertemu kembali di renungan malam kita pada malam hari ini, dan firman Tuhan yang menyapa kita yang tertulis di Injil Markus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-15 sampai dengan 19. Demikianlah firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, Sobat Kristiani TV, pada malam hari ini Tuhan menyapa kita dan menjadi teks yang barangkali sangat sering kita dengarkan dan sangat favorit di masa-masa Prapaskah. Saudara-saudaraku, Sobat Kristiani TV, mari kita membayangkan peristiwa ini dengan jauh lebih baik lagi, dan harus ada di dalam benak kita ada gambaran tentang tata letak halaman bait Allah. Dalam Perjanjian Baru digunakan dua kata yang saling berhubungan erat. Yang pertama yaitu Hiron, yang berarti tempat yang suci. Dan ini mencakup seluruh kawasan bait Allah. Bait Allah ini meliputi puncak Sion dan kira-kira 30 ar luasnya. Ada kawasan yang luas di bagian luar yang disebut pelataran kaum non-Yahudi. Dan ada juga pelataran kaum perempuan, di mana jika bukan untuk mempersembahkan kurban, perempuan tidak diizinkan datang masuk lebih jauh. Kemudian pelataran kaum Israel. Di dalam pelataran ini mereka berkumpul pada perayaan-perayaan besar, dan dari sini orang-orang yang datang beribadah menyerahkan kurban bakaran. Kawasan yang paling dalam adalah pelataran kaum imam. Kata penting lainnya yang kedua adalah naos, yang berarti bait Allah itu sendiri. Di pelataran kaum imamlah bait Allah itu sebetulnya berada. Seluruh area termasuk semua kawasan yang berbeda-beda adalah pelataran-pelataran suci, Hiron. Dan kisah kita malam ini, teks ini yang menyapa kita, peristiwa yang terjadi saat ini di pelataran kaum non-Yahudi. Sedikit demi sedikit kawasan untuk orang-orang non-Yahudi ini telah menjadi sangat sekuler seluruhnya. Kawasan tersebut sebetulnya dimaksudkan untuk berdoa dan melakukan persiapan untuk beribadah. Namun pada masa Yesus, kawasan tersebut telah berubah, bernuansa komersial. Di sana terjadi kegiatan jual beli atau transaksi dagang. Dengan demikian orang tidak mungkin lagi bermeditasi dan berdoa. Karena itulah Yesus marah dan menjungkir balikkan pedagang-pedagang yang ada di sana. Saudara-saudaraku, yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa dan apa yang membuat Yesus marah sehingga menjungkir balikan yang ada pedagang-pedagang di sana?
Ia marah karena pada penjara diperas. Para penguasa bait Allah tidak memperlakukan mereka sebagai orang yang datang untuk beribadah, bahkan bukan sebagai manusia, tetapi sebagai barang yang diperas untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Manusia yang memeras sesamanya selalu mendatangkan murka Allah. Kemarahan itu akan semakin berlipat ganda bila pemerasan itu dilakukan dengan jubah agama. Kemudian yang membuat Yesus marah yang kedua adalah Yesus marah karena tempat kudus Allah telah dicemari. Manusia telah kehilangan kesadaran akan kehadiran Allah di rumah Allah sendiri dengan mengomersialkan hal-hal kudus. Kemudian Yesus marah. Mungkinkah Yesus marah lebih dari itu? Ia juga mengutip di Yesaya 56 ayat 7, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Dan dia nyatakan saat ini juga di firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini di Markus. Dan dia menyatakan di rumah yang sama itu justru ada dinding yang memisahkan umat Yahudi dari umat non-Yahudi. Karena itu, bila orang non-Yahudi melewatinya, berarti kematian baginya. Bisa jadi ini juga menjadi penyebab Yesus marah kepada orang-orang Yahudi yang menjadi begitu eksklusif, dan ia ingin mengingatkan mereka bahwa Allah mengasihi bukan hanya orang-orang Yahudi, melainkan dunia ini. Saudara-saudaraku, malam ini Yesus mengajak kita untuk merenungkan bait suci yang sudah Allah sediakan bagi kita. Baik juga diri kita adalah bait suci Allah dan juga tempat kita beribadah. Gereja-gereja yang saat ini juga kita letakkan kaki kita untuk beribadah, untuk berdoa dan bermeditasi. Namun begitu pun Yesus melakukan banyak perubahan-perubahan dan tanda-tanda mujizat, Yesus juga diintai agar diserahkan. Karena itu di Minggu Prapaskah ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Bagaimana kita untuk merenungkan, mengajak Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kita dengan sungguh nyata dan benar mengajak Yesus masuk ke dalam hati kita. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menyapa kita untuk menyucikan diri kita, menyucikan bait Allah yang ada dalam gereja, menjaganya, menghargainya, dan di sanalah kita berdoa, bermeditasi, dan bertemu dengan Yesus. Karena itu biarlah kasih Tuhan yang tetap menaungi kita, menyucikan diri kita, dan mempersiapkan diri kita untuk menerima Dia, yaitu Kristus di dalam hati kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.